Halo, jumpa lagi di Lope Loka bersama saya Marida Nur Prativi. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai manfaat glukomanan pada olahan gluten free. Materi Lope ini disponsori oleh Loka-Loka, jangan lupa L-nya double di tengah, L-O-K-A, L-L-O-K-A. Loka-Loka bisa bikin makanan yang Anda buat tetap enak, tapi lebih sehat tanpa menggunakan tepung terigu. Dapatkan potongan harga 10% untuk pembelian semua produk Loka-Loka dengan memasukkan kode kupon LOPE, L-O-P-E, sebelum Anda check out, khusus pembelian di website lokaloka.com. Oke, di episode kali ini kita mau membahas mengenai glukomanan ya. Kita pengen tahu apaan sih glukomanan itu, dia berwujud apa gitu ya, dibuat dari apa, emang ada manfaat kesehatannya, gimana cara penggunaannya gitu ya. Oke, yuk lanjut aja. Kita kenalin dulu si glukomanan ini. Jadi, glukomanan ini adalah zat yang terkandung pada umbi porang. Gitu ya. Jadi dari umbi porang segar kita bikin chip ya. Umbi porang segar dikupas, kemudian dicuci, dibikin chips. Kemudian chips porang kering ini dibuat menjadi tepung. Dari tepung ini diekstraksi lagi, baru menjadi glukomanan. Dalam 1 kilogram umbi porang itu hanya menghasilkan 10% aja tepung glukomanannya gitu ya. Nah, tepung glukomanan yang semakin bagus itu dia yang semakin murni gitu ya, itu semakin putih warnanya. Ya, jadi teman-teman nanti jangan keliru kalau mau membeli di mana ya, membeli tepung glukomanan ini, jangan keliru, tanyakan dulu nih ke penjualnya, ini tepung porang atau tepung glukomanan. Itu adalah hal yang berbeda. Glukomanan tuh diekstraksi lagi dari tepung porang. Ya, kalau tepung porang tuh hanya umbi porang yang dibikin tepung, diekstraksi lanjut menjadi tepung glukomanan. Oke. Oh, ternyata kandungan glukomananya 3,58% ya. Tadi saya salah sebut, saya tadi sebutnya 10% tuh. Hanya sedikit banget, nggak nyampe 4% dari umbi porang segar ya. Kemudian kalau sudah dalam bentuk tepung porang tadi, kandungan glukomanannya itu berkisar antara 65 sampai 92%. Nah, tepung glukomanan ini juga berbeda-beda mutunya di pasaran ya. Berbeda-beda kandungan glukomanannya gitu. Semakin baik proses ekstraksinya, semakin tinggi kandungan glukomanannya, semakin mahal harganya, semakin sedikit digunakan di dalam produk olahan gluten free dan semakin putih warnanya gitu ya. Nah, jadi ini maksudnya tadi 65-92% ini adalah kandungan glukomanan pada tepung porang. Ya, jadi kalau dia semakin bagus ekstraksinya, dia itu bisa sampai 92% glukomanannya di dalam tepung porang. Tapi kalau misalnya dia masih kotor, dia ya mungkin hanya sekitar 65% aja glukomanannya di tepung porang. Jadi better nanti Anda tanyakan ke suppliernya atau ke penjualnya ya. Oke, jadi si glukomanan ini dia adalah serat pangan. Saudara-saudara, dia serat pangan ya. Jadi dia ini bermanfaat untuk kesehatan loh. Dia bersifat hidrokoloid kuat ya. Artinya dia bisa menyerap air. Glukomanan ini membentuk larutan kental dalam air dapat mengembang hingga 200 kali. Kemudian gel yang terbentuk itu lebih stabil dan irreversible, artinya nggak dapat balik. Kalau kita panaskan si glukomanan dengan air, dia kan mengembang tuh, mengembang membentuk gel kan. Nah, sifatnya ini dia stabil dan irreversible, artinya dia tidak dapat balik lagi gitu. Mampu membentuk lapisan film ini ya, membentuk lapisan film karena dia di irreversible. Jadi kokoh si gelnya itu stabil. Oke. Si porang ini termasuk dalam top 10 health food ya. Kalau kita lihat di jurnal Chua et al. Tahun 2010. Ya kenapa? Karena dia mengandung serat pangan, kemudian dia juga anti diabetes ya. Dia bisa menurunkan kadar glukosa darah dan memperbaiki sensitivitas insulin. Kemudian dia juga bersifat prebiotik karena tadi dia merupakan serat pangan ya. Karena serat pangan dia polisakarida tidak dapat dicerna usus sehingga memperbaiki lingkungan dalam usus dan meningkatkan jumlah bakteri baik. Dia juga bisa menstimulasi sistem imun atau imunomodulator namanya. Kemudian dia bisa menurunkan reaksi alergi karena dia menurunkan produksi IgE. Dia juga bersifat anti kolesterol, anti hiperkolesterol gitu. Jadi glukomanan ini karena dia serat pangan, dia memiliki banyak fungsi untuk kesehatan.
Kalau kemarin waktu Lokaloka sertifikasi halal, ternyata glukomanan ini bukan termasuk bahan tambahan pangan. Dia termasuk ke dalam bahan pangan saja, gitu ya. Bukan bahan tambahan pangan, dia bahan pangan tapi penggunaannya memang sangat sedikit. Berbeda dengan santan gam, kalau santan gam dia adalah tergolongnya bahan tambahan pangan, ya. Ini adalah fungsi-fungsi dari glukomanan. Dia satu membentuk gel dengan tekstur kenyal, transparan, dan stabil suhu tinggi. Dia sehingga sangat bagus banget dibuat untuk puding, jelly, permen, roti gluten free seperti itu. Kemudian fungsi dia sebagai emulsifier dan pengental. Artinya dia mencegah pengendapan yang tidak diinginkan. Kalau kita bikin jus, misalnya bikin sari buah ya, lama-kelamaan ekstrak buah yang tidak tersaring itu dia akan turun ke bawah, mengendap. Nah, itu kalau dalam organoleptic produk tuh kurang bagus. Nah, sehingga bisa kita gunakan glukomanan sehingga tidak ada pengendapan sari-sari buah gitu. Jadi sari buahnya kita tuh warnanya jernih, bening gitu ya. Ini contohnya di jus, minuman tinggi serat, milkshake ya. Emulsifier juga dia berfungsi sebagai emulsifier. Kemudian sebagai binder, dia mengikat, memberi bentuk, memberi kekenyalan, misalnya untuk produk seperti emulsi daging kayak di sosis, di nugget seperti itu ya, maupun pada produk mie, pasta, dan bakso. Selanjutnya dia juga berfungsi sebagai stabilizer, jadi dia mencegah pembentukan kristal es pada produk-produk frozen seperti es krim, keju, yogurt. Nah, kalau kita bikin es krim sendiri di rumah gitu ya, bikin es krim sendiri nih, homemade gitu, kemudian kita masukkan ke kulkas, setelah jadi es krimnya itu kan cenderung kasar ya, karena ada kristal-kristal esnya yang terbentuk saat proses pembekuan gitu. Nah, dengan menggunakan glukomanan, es krim kita bisa tetap halus, tetap lembut seperti sebelum kita masukkan ke freezer. Kenapa? Karena dia bisa mencegah pembentukan kristal es. Sama pada sosis juga nih. Sosis homemade itu kalau kita buat, kemudian bekukan, kemudian kita masak kembali, itu teksturnya beda sebelum kita bekukan ya, karena tetap kita akan terbentuk kristal es. Kalau kita bikinnya homemade tanpa bahan tambahan pangan stabilizer. Nah, pakailah si glukomanan ini, dia bisa menghambat pembentukan kristal es. Oke, harga glukomanan ya mahal ya, 200.000 sampai 450.000 per kilogram. Ini tepung glukomanan ya, bukan tepung porang ya. Penggunaannya itu kurang lebih antara setengah sampai 3%. Jadi kurang lebih sama lah ya, kayak santan gam setengah sampai 2%. Oke, nah ini bisa loh kalau glukomanan ini kita kombinasikan dengan bahan-bahan lain ya. Glukomanan dikombinasikan dengan karagenan, dia meningkatkan kekuatan gel yang dibentuk. Glukomanan dikombinasikan dengan santan gam, dia akan meningkatkan elastisitas, membuat struktur gel yang lebih kokoh dan tahan terhadap suhu tinggi. Glukomanan dicampur dengan pati, misalnya dengan maizena, dengan tapioka, atau pati kentang, seperti itu. Dia bisa meningkatkan kekentalan, jadi bubur pati yang kita buat tuh lebih kental gitu, dan meningkatkan ketahanan terhadap suhu rendah tadi sebagai stabilizer supaya tidak terbentuk kristal es. Glukomanan plus agar-agar meningkatkan kekuatan gel dan tekstur, sama seperti di karagenan tadi ya. Oke, berikutnya ini contoh penggunaan glukomanan plus santan gam pada mie. Kenapa glukomanan plus santan gam? Tadi karena kita mengharapkan manfaat yang didapatkan itu meningkatkan elastisitas serta struktur gel yang tahan suhu tinggi. Artinya ketika kita bikin roti, roti kita nggak ambles gitu ya. Tetap bagus, tetap bisa mengembang dengan baik, tetap kokoh. Raginya yang bekerja mengembangkan adonan gitu, yang dia raginya yang menghasilkan gas, itu bisa dibantu ditangkap oleh glukomanan dan santan gam sehingga rotinya kokoh, nggak ambles gitu, kurang lebih gambarannya. Nah, ini kita pakainya di Lokaloka itu selalu glukomanan plus santan gam ya, dan kita juga sudah kasih linknya pembelian di mana kita membeli glukomanan dan santan gam tadi. Glukomanan ini auto halal ya, teman-teman. Jadi baik dari bahannya sendiri dia umbi itu halal, kemudian proses pembuatannya juga tidak menggunakan bahan-bahan yang beresiko terhadap kehalalan. Jadi dia auto halal. Jadi kalau kita beli glukomanan tuh nggak usah ditanya halal apa enggak. Nah, ini saya tahu dari auditor halal ya, waktu itu kita mendaftarkan produk tepung Lokaloka. Gitu. Oke, mie buah naga yang menggunakan kombinasi santan gam dan glukomanan ini saat mentah ketika digiling menjadi mie, minyak panjang, tidak mudah patah, dan setelah dimasak pun dia tidak lengket seperti ini ya. Karena kenapa tidak lengket? Karena airnya itu nggak terlalu banyak terserap oleh tepung. Dia bisa
menyerap airnya. Tadi kan sifatnya dia hidrokoloid gitu, jadi membantu tekstur mie ini lebih bagus. Bandingkan dengan yang tidak menggunakan glukomanan santan gam, lembek banget gitu karena airnya langsung terserap ke tepung. Akhirnya tekstur mie kita lembek. Kalau ini tekstur mie kita lebih elastis, lebih kokoh begitu ya. Pada roti tawar juga sama, bekerja sinergis dengan santan gam, membentuk tekstur roti yang empuk, kenyal, kokoh, dan tidak mudah amblas karena tadi dia sifatnya sebagai, kita lihat lagi, nih ya, membuat struktur gel yang tahan suhu tinggi gitu. Dia akan menggantikan peran gluten nih, jadi dia membentuk kerangka roti itu yang lebih kokoh gitu ya dan tahan suhu tinggi. Kemudian sehingga dia tidak ambles ketika dimasak, ketika dipanggang. Membentuk pori-pori pada roti dan pori-porinya juga relatif seragam. Bandingkan dengan roti ini yang terlalu banyak menggunakan santan gam dan glukomanan. Rotinya tuh malah nggak kokoh, jadi dia kayak over gitu. Apa namanya, produk yang ditambahkannya tuh over. Jadi dia justru tidak bekerja dengan baik, sehingga teksturnya sangat kenyal, pori-pori rotinya itu malah besar, kemudian setelah matang rotinya amblas ya. Tidak kokoh si rotinya. Kalau terlalu sedikit, pori-porinya nggak terbentuk, kemudian hasil rotinya keras seperti batu. Oke, ini referensi yang saya gunakan. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, boleh langsung email ke saya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya, membahas tentang si glukomanan ini di marina@lokalloka.com. Jangan lupa L-nya ada 2, LOKA.com. Terima kasih sudah mendengarkan Lope edisi glukomanan. Nanti kita ketemu di Lope episode berikutnya.